Menentukan suku ke N barisan geometri. Dengan rumus R yang perlu kita ketahui adalah UN per UN dikurang 1 bisa menjadi U2 per U1. Langkah-langkahnya, tentukan R, tulis U1 sampai U yang ditanya, tulis angka yang diketahui di bawahnya, kemudian kalikan tiap suku dengan rasio sampai bertemu suku yang ditanya. Contohnya, diketahui barisan geometri 4, 12, 36, 108, dan seterusnya. Tentukan suku ke-11 dan jumlah 11 suku pertama barisan tersebut. Ini yang ditanyakan dua ya, suku ke-11, kemudian juga jumlah 11 suku pertama. Tapi caranya sama. Yang pertama kita tentukan R. R itu bisa didapatkan dari suku kedua per suku pertama. 12 per 4 sama dengan 3. Kemudian tulis U1 sampai U yang ditanya. Yang ditanya adalah suku ke-11. Berarti harus dibuat U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8, U9, U10 sampai U11. Kemudian tulis angka yang diketahui di bawahnya. 4, 12, 36, 108, tulis di bawahnya. Sisanya kasih titik-titik. Kemudian tinggal dikalikan tiap suku dengan rasio. Berarti 4 ke 12 itu kali 3. 12 ke 36 kali 3 kali 3. Kemudian seterusnya kita kali 3. 108 kali 3. 324 sampai dapat ke suku ke-11. Kali 3. Kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Sehingga didapatkan suku ke-11-nya adalah 236.196. Jadi suku ke-11 adalah 236.196. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, jumlah 11 suku pertama barisan tersebut. Berarti tinggal dijumlahkan. Jumlah 11 suku pertama berarti 4 tambah 12 dan seterusnya sampai ditambah 236. Hasilnya adalah 354.292. Menentukan suku ke N barisan geometri, tapi contoh yang ini adalah barisannya menurun. Dari 243, 81, 27, 9, dan seterusnya barisannya menurun. Yang ditanyakan adalah suku ke-9 dari barisan tersebut dan juga jumlahnya. Kita jawab yang pertama, tentukan rasio, suku kedua dibagi suku pertama 81 per 243, masing-masing dibagi 81 menjadi 1 per 3. Kemudian, tulislah U1 sampai U yang ditanya yaitu U9. Kemudian tulis 243, 81, 27, 9 di bawahnya. Kemudian kita tinggal mengalihkan semua sukunya dengan rasio yaitu 1 per 3. 243 kali 1 per 3, 81 dikali 3. Nah ini, 9 dikali 1 per 3 itu adalah 3. Kemudian 3 dikali 1 per 3 menjadi 1. 1 dikali 1 per 3 menjadi 1 per 3. 1 per 3 dikali 1 per 3 menjadi 1 per 9. 1 per 9 dikali 1 per 3 sama dengan 1 per 27. Jadi suku ke-9-nya adalah 1 per 27. Kalau dilihat barisan ini menurun. Nah, setelah mendapatkan angka 3, itu dikali 1 per 3 menjadi 1. Jangan lupa ada angka 1 ya, kalau dikali 1 per 3. Kemudian setelah 1, dia itu berbalik ke arah kiri. 1 per kirinya 1 per 3. Nah ini. Kemudian 1 per 9. Nah ini 1 per 9. Kemudian 1 per 27 ke kirinya. Kemudian kalau ditanya suku ke-10 berarti 1 per 27. Suku ke-11 1 per 81. Suku ke-12 1 per 243. Seperti itu polanya. Kemudian jadi suku ke-9-nya adalah 1 per 27. Menentukan suku ke N barisan geometri untuk tipe soal yang ketiga. Suku ketiga dan suku ke-6 suatu barisan geometri berturut-turut adalah 12 dan 768. Artinya suku ketiganya 12, suku ke-6-nya 768. Yang ditanya suku ke-5 dan juga jumlah 6 suku pertama barisan tersebut. Oke, yang pertama untuk soal seperti ini yang tidak diketahui barisannya, kita harus memperkirakan R. R itu biasanya angka 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, untuk di sini, Ibu memperkirakan R-nya itu adalah 4. Apakah betul R itu 4 memenuhi soal cerita ini? Kita buat dulu, diketahui U1 sampai U6. Kenapa U6? Karena ditanya jumlah 6 suku pertama. Berarti 6 harus ditulis. Kemudian tulis di bawahnya sesuai soal. U3-nya 12,
6-nya 768. Seperti ini. Kemudian tinggal kita kalikan dong dengan R. Dari sini 12 dikali 4, R-nya 4, tadi Ibu pilih 4. 12 kali 4 itu 48, 48 dikali 4 menjadi 192 dikali 4, 768. Ternyata cocok kalau Ibu pilih R-nya 4. Berarti betul nih R-nya 4. Sehingga bisa dijawab pertanyaan ini. Suku kelimanya adalah 192. Nah, untuk melengkapi titik-titik yang belum ada U1 dan U2, berarti kita harus melakukan kebalikannya. Kalau ke kanan tadi kita kali 4, berarti kalau ke kiri kita bagi 4. 12 dibagi 4 adalah 3. Kemudian untuk mendapatkan U1 kita bagi lagi. Dibagi 4. 3 bagi 4 adalah 3/4. Sehingga barisan ini sudah lengkap. Kemudian setelah itu berarti kita bisa jawab suku kelimanya adalah 192. Sedangkan jumlah 6 suku pertamanya tinggal kita jumlahkan 3/4, tambah 3, tambah 12, tambah 48, tambah 192, tambah 768. Angka yang bulat ini kita jumlahkan menjadi 1023, ditambah 3/4, atau bisa kita tulis sama dengan 1023 3/4. Jadi jawabannya seperti ini untuk soal yang seperti ini. Soal cerita deret geometri yang tipe yang pertama yang tentang tali. Seutas tali dipotong menjadi 5 bagian dan panjang kelima potongan tali membentuk deret geometri. Jika panjang tali yang terpendek 4 cm dan yang terpanjang 324 cm, panjang tali mula-mula adalah, yang pertama, kita harus menentukan perkiraan R, perkiraan rasio. Di sini Ibu memperkirakan R-nya adalah 3. Kemudian, buat potongan tali sesuai dengan soal. Di sini talinya dipotong menjadi 5 bagian, sehingga Ibu buat tali ke-1 sampai tali ke-5. Kemudian dari kata terpendek 4 cm, Ibu tulis 4 cm di bawah tali ke-1. Dan yang terpanjang 324 cm artinya itu adalah tali yang ke-5 yang terpanjang. Setelah itu, Ibu kalikan nih 4 dikalikan dengan R rasio, berarti 4 kali 3, 12, 12 kali 3, 36, 36 kali 3, 108, dan ternyata 108 kalau dikalikan 3 hasilnya adalah 324, berarti R yang Ibu perkirakan itu benar, dan tali kedua, ketiga, keempat itu panjangnya masing-masing seperti ini, sesuai. Berarti kalau yang ditanya panjang tali mula-mula, berarti dari tali pertama ditambah tali kedua, tambah tali ketiga, tambah tali keempat, tambah tali kelima, itu adalah panjang tali mula-mula. Berarti panjang tali mula-mula tinggal ditambahkan 4 tambah 12 tambah 36 tambah 108 tambah 324 sama dengan 484 cm. Jadi panjang tali mula-mulanya adalah 484 cm. Soal cerita deret geometri yang tipe kedua mengenai amuba. Amuba akan membelah diri menjadi 3 setiap 15 menit. Jika mula-mula ada 20 amuba, tentukan banyak amuba setelah 2 jam. Yang pertama harus kita tentukan adalah R-nya, rasionya. Amubanya membelah diri menjadi 3, berarti nanti amubanya akan selalu dikalikan 3. Perkalian itu adalah rasionya, berarti R-nya adalah 3. Nah, membelah menjadi 3-nya setiap 15 menit. Ini berpengaruh pada pembuatan tabel. Karena 15 menit berarti kita mulai dari 0 menit, 15 menit, 15 tambah 15, 30, 30 menit tambah 15, 45, tambah 15 lagi 60, tambah 15, 75, tambah 15, 90, tambah 15, 105, tambah 15, 120. Berarti ini tabelnya dari 0 sampai 120. 120 menit adalah kata lain dari 2 jam. Kemudian kita tulis, pada mula-mula ada 20 amuba, berarti pada 0 menit terdapat 20 amuba, dan rasionya 3, berarti kita perlu mengalihkan 20 ini dengan 3. Jadi kali 3, dikali 3, dikali 3 sampai semua tabelnya terisi. Nah, pada 120 menit terdapat 131.220. Karena yang ditanya banyak amuba setelah 2 jam, berarti dihitung semua nih. Dari 0 menit ditambah 15 menit. Berarti banyak amuba setelah 2 jam ditambah semua dari awal sampai akhir. Jumlahnya adalah 196.820 amuba.